warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman sekalian? Semoga tetap semangat walaupun kita berada dengan jarak yang cukup jauh, tapi kita bisa ditemukan dengan video pembelajaran yang insya Allah membantu kita untuk belajar online dan dengan metode yang variatif bisa membuat kita lebih memahami apa yang kita pelajari hari ini. Dan untuk materi kali ini kita akan bahas apa kira-kira? Ya, check it out. Baiklah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita akan belajar tentang hukum tajwid. Dan tajwid yang kita akan bahas adalah waqaf. Nah, apa itu waqaf? Waqaf adalah menghentikan bacaan di akhir kalimat dengan cara menghentikan huruf terakhir pada suatu kalimat. Artinya gini, ketika kita pernah membaca Al-Quran, itu biasa ada ayat yang panjang lalu kemudian dihentikan. Ataupun ada ayat panjang dan di akhir kalimatnya atau di akhir ayatnya ada berhenti. Ini disebut dengan waqaf, yaitu menghentikan bacaan di akhir kalimat. Caranya yaitu dengan cara menghentikan huruf terakhir pada suatu kalimat itu. Ya. Jadi berhenti caranya adalah di mana ada huruf terakhir dari bacaan ayat Al-Quran atau kalimat dalam ayat Al-Quran, maka huruf terakhirnya dihentikan. Paham ya? Oke, coba diingat-ingat lagi. Adalah menghentikan bacaan di akhir kalimat dengan cara menghentikan huruf terakhir kalimat pada suatu kalimat itu. Ya. Contohnya yaitu misalnya di dalam suatu ayat ada kata hakimu dan ini ada di akhir kalimat, atau ada ayat yang kita pengen berhenti di kata terakhir hakimu. Nah ya, ini bacanya hakimu. Ketika kita mewakafkan atau ketika huruf terakhir ini diwakafkan, maka huruf terakhirnya dihentikan. Yang tadinya hakimu, nah kita lihat setelah diwakafkan dia akan menjadi hakim. Ya, jadi hakimu dibaca hakim. Yang tadinya ada tanda domahnya, tetap tanda domahnya masih ada, tapi tidak dibaca atau tidak disebut, menjadi tanda sukun. Tapi tandanya tetap domah. Ya. Hakimu, maka ketika diwaqaf dia akan dibaca dengan hakim. Paham ya? Jadi tandanya tetap domah, hanya saja tidak dibaca, lebih menjadi huruf yang bersukun. Itu ya kuncinya. Jadi menghentikan huruf terakhir yaitu dengan cara mematikan atau menghentikan huruf atau tanda baca yang ada di akhir kalimat. Yang tadinya hakimu jadi hakim, basiru basir. Seperti itulah. Nah, sekarang kita akan bahas tentang jenis-jenis waqaf. Di Al-Quran itu banyak tanda-tanda waqaf yang kita harus tahu. Jadi ketika membacanya kita tahu kapan berhenti, kapan lanjut. Ya. Jadi jangan sampai udah waktunya berhenti kita malah teruskan sehingga napas kita tidak kuat ketika membaca Al-Quran. Nah, jenis waqaf yang pertama disebut dengan waqaf lazim. Ya. Waqaf lazim kalau kita di Al-Quran tandanya huruf mim kecil. Jadi kalau ada di atas ada ayat, nah biasanya dia akan ada mim kecil di atas. Nah ini waqafnya tandanya mim dan artinya harus berhenti. Ingat ya, namanya waqaf lazim, tandanya huruf mim kecil dan artinya kita harus berhenti. Sebagai contoh nih, misalnya di Al-Quran ada ayat fa'amana lahu Lut. Nah ini ya, ada tanda mim. Kalau lanjutkan fa'amana lahu Lutu wa qala inni. Nah ini nggak boleh karena ada tanda mim ini yang mengharuskan kita harus berhenti. Fa'amana lahu Lut. Nah ini ya, berhenti di tanda yang mim kecil ini. Namanya apa? Waqaf lazim. Tandanya mim dan artinya harus berhenti. Yang kedua adalah waqaf mamnu. Tanda waqafnya adalah huruf ini. Nah, kita nyebutnya biasa lam alif atau ada yang juga nyebutnya la yang artinya tidak boleh berhenti. Maksudnya apa? Maksudnya kalau di ayat Al-Quran lalu kita menemukan huruf lam alif kecil seperti ini di atas ayat, tandanya bacanya harus langsung. Tidak boleh dihentikan di sini. Mahum minkum wala minhum. Nggak boleh ya. Tapi harus berhenti.
mahum minkum wala minhum wa yahlifuna, dan seterusnya. Ingat ya, tandanya lam alif, namanya adalah waqaf mamnu, dan artinya tidak boleh berhenti. Jadi kalau nanti kita baca Quran lalu ketemu tanda ini, bacanya langsung, tidak boleh berhenti di sini. Ya. Kalaupun terpaksa berhenti di sini, kita harus mengulang lagi dari beberapa kata sebelumnya. Ya. Yang ketiga adalah waqaf jaiz. Nah, waqaf jaiz ini dibagi menjadi 3 jenis. Ya. Jadi jaiz ini ada 3. Yang pertama jaiz khafi. Tanda waqafnya qola. Nah, ini kalau nanti kamu di Al-Qur'an lihat tanda seperti ini namanya jaiz khafi. Maksudnya apa jaiz khafi itu? Artinya kalau dalam kalimat ada tanda gini, boleh berhenti atau boleh juga lanjut. Ya. Namun lebih utama berhenti. Jadi boleh berhenti, boleh lanjut. Tapi lebih baik berhenti. Contoh di sini ada kalimat ayyukum ahsanu amala. Itu berhenti ya. Kalau lanjut ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah, itu kalau lanjut, tapi lebih utama berhenti. Maka ya ayyukum ahsanu amala. Nah, berhenti di sini. Yang kedua itu jaiz tasawi. Tandanya huruf jim. Ingat ya, jim, bukan ja. Artinya boleh berhenti atau lanjut. Jadi berhenti boleh, lanjut juga boleh. Tidak ada yang lebih utama. Itu jaiz tasawi ya. Kalau ada tanda ini, boleh berhenti, boleh juga lanjut. Tidak ada yang lebih diutamakan. Contohnya hasbuhum jahannam, berhenti di sini boleh, atau dilanjut hasbuhum jahannamu yaslaunaha. Itu ya. Jadi di sini lebih utama berhenti, di sini mau berhenti boleh, mau enggak berhenti juga boleh. Jaiz yang ketiga adalah jaiz hasan. Tanda wakofnya adalah sholat ya. Jadi jaiz hasan, tanda wakofnya sholat. Artinya boleh berhenti ataupun boleh juga dilanjut. Jadi kalau dibaca ayat yang ada tanda ini, berhenti boleh, lanjut boleh. Namun lebih utama adalah jika dilanjut. Ya, contohnya di sini wa maksiatir rasul, ini berhenti ya. Tapi kalau mau dilanjut wa maksiatir rasuli wa ijajauk. Ya. Jadi dilanjut boleh, berhenti boleh, tapi lebih utama adalah dilanjut. Itu ya. Jadi waqaf hasan tandanya sholat, artinya berhenti boleh, lanjut boleh, tapi lebih utama dilanjutkan. Yang keempat adalah waqaf muraqabah. Tanda waqafnya nih ya, titik 3 gini, tapi dia biasanya emang ada 2. Biasanya di jeda beberapa kata ini ada 2 tanda titik 3 seperti ini. Artinya adalah kita harus berhenti pada salah satu tanda ini. Ya. Jadi boleh di tanda sebelumnya atau tanda yang sesudahnya. Jadi ketika kita membaca ayat, terus kemudian ada tanda 2 ini, siap-siap tuh. Mau berhenti di tanda yang pertama atau di tanda yang kedua. Contohnya, ini di surat Al-Baqarah ya, sering kita temui ya. Zalikal kitabul la raiba fih. Ini kalau kita berhenti di titik yang kedua. Tapi kalau kita berhenti di titik yang pertama, zalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin. Jadi harus salah satu. Ya. Nggak boleh kita lanjutin semua. Harus berhenti di salah satu dari 2 tanda waqaf muraqabah ini. Mudah ya? Karena simbolnya jarang yang seperti ini. Biasanya huruf, tapi ini adalah titik 3 yang mengapit satu kata. Ya. Jadi waqaf muraqabah tandanya titik 3 ada 2 dan artinya berhenti pada salah satu tanda dari waqaf muraqabah ini. Yang kelima adalah waqaf saktah. Tanda waqafnya nih ya, ada tulisan saktah. Sin, kaf, ta, dan ta marbutoh. Artinya harus berhenti sejenak. Jadi ini ada di surat Al-Quran ya, salah satu surat Al-Quran yang cukup tenar juga. Jadi berhentinya nggak boleh ngambil napas, hanya berhenti sebentar saja. Wakilaman rok. Nah, jadi wakilaman rok, nggak boleh terlama, tapi harus sebentar saja. Nggak boleh ambil napas intinya. Wakilaman rok. Ini ya, waqaf saktah. Kalau tidak salah di Al-Quran itu ada 2 ya. Satu lagi nanti kita lancar sendiri aja di Quran ya. Nah, jadi tadi waqaf ada 5 ya. Ada yang wajib berhenti, ada yang tidak boleh berhenti, ada yang boleh berhenti, boleh tidak,
ada yang berhenti di salah satunya, dan ada juga yang berhenti sejenak. Itu tanda-tanda wakaf. Semoga setelah baca ini kita bisa memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita bisa tahu panjang pendeknya, kita bisa tahu di mana enaknya berhenti ya, dan di mana kita nggak boleh berhenti dari sebuah ayat Al-Quran. Jadi nanti pertemuan berikutnya kita akan coba bahas atau praktek ya, membaca di Al-Quran langsung dengan cara melihat tanda wakaf dan melaksanakan apa yang udah kita pelajari. Sampai di sini untuk materi tentang tanda wakaf. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa terus memperbaiki kualitas kita dalam belajar dan terutama dalam belajar membaca dan memahami Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.